Selamat sore Pak Daniel, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan UTS kami yang membahas mengenai perusahaan Bio Farma. Untuk sejarahnya sendiri, Bio Farma atau disebut sebagai Partsch-Fachinogeniet dalam bahasa Belanda merupakan salah satu BUMN yang berdomisili di Bandung yang memproduksi vaksin, antisera, dan produk-produk biologi lainnya. Bio Farma ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 6 Agustus 1890 di Jakarta dengan nama Partsch-Fachinogene yang berarti Lembaga Pengembangan Vaksin Negara. Sejak awal berdirinya, Partsch-Fachinogene ini berfokus pada berbagai penelitian untuk memberantas penyakit menular hingga akhirnya menjalin bekerjasama dengan Institut Pasteur untuk melakukan penelitian mengenai mikrobiologi. Untuk filosofi logonya sendiri, logo tersebut merupakan adaptasi dari pencitraan kristal protein dan glikoprotein. Hal tersebut merefleksikan bahwa Bio Farma adalah sebuah perusahaan di bidang vaksin dan serum. Bio Farma ini mencitrakan ilusi pendar bintang atau sparkling. Dalam hal ini, pendar bintang yang dimaknai sebagai semangat dan dinamika Bio Farma memiliki masa depan yang cemerlang. Warnanya itu dominan hijau, yang secara psikologis menyiratkan suatu nilai higienitas dan kesehatan. Warna jingga dan kuning secara terpadu menyiratkan semangat progresif dan keberanian untuk berinovasi agar selalu menjadi yang terdepan. Selanjutnya itu ada alasan pemilihan brand dan topik. Alasan kenapa kelompok kami memilih kesehatan, karena pada saat ini hidup di zaman yang dimana keadaan kesehatan itu menjadi suatu masalah yang sangat penting, yang dimana kesehatan ini menjadi prioritas agar bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dampak yang diberikan tidaklah kecil, melainkan besar, dan bisa berujung kematian. Sehingga pada saat ini, kesehatan menjadi salah satu hal yang penting dan utama bagi masyarakat. Maka dari itulah, kenapa kelompok kami memilih kesehatan, namun juga kehidupan kita sehari-hari, bahkan sebelumnya ada pandemi COVID ini, kita juga memiliki kehidupan yang sehat, di mana dapat membuat diri kita menjadi aman dan sehat, sehingga kehidupan sehari-hari kita tidak terhambat dan selalu lancar. Next, di sini juga ada kampanye untuk bulan Mei. Ya, bisa dilihat di sini ada topik of month, konten harian, 55 New Year promo, influencer endorse, dan juga games. Next. Kemudian mengenai kalender konten, di mana hari Senin itu ada story Dr. Tirta dan repost, Selasa konten YouTube, selanjutnya informasi mengenai kesehatan repost, selanjutnya 55 New Year promo dan fun game, di mana 55 New Year promo ini konten bulanan ya, jadi berlangsung selama 3 hari, yaitu di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Sabtu itu ada informasi mengenai kesehatan dan juga repost. Nah, untuk Senin lagi kembali lagi ke story Dr. Tirta dan kesehatan untuk dunia. Lanjut ke hari Rabu fun game repost, kemudian repost lagi, kemudian di hari berikutnya juga konten YouTube, kemudian informasi mengenai kesehatan dan juga repost. Senin story Dr. Tirta lagi dan informasi mengenai kesehatan, kemudian konten YouTube, kemudian mengenai kesehatan untuk dunia dan juga repost. Selanjutnya informasi mengenai kesehatan dan juga repost. Lanjut Sabtu fun game dan juga repost. Senin ada story Dr. Tirta dan juga topik kesehatan untuk dunia. Rabu informasi mengenai kesehatan dan juga repost, Kamis fun game dan repost, Jumat konten YouTube, dan terakhir hari Sabtu informasi mengenai kesehatan dan juga repost. Next. Lalu ada kampanye pemasaran digital, ada konten bulanan dengan judul Kesehatan untuk Dunia. Topik programnya adalah kesehatan yang mempengaruhi program yaitu pemasaran melalui YouTube. Konten pemasarannya adalah konten bulanan Kesehatan untuk Dunia. Tujuan program adalah membuat masyarakat menjadi lebih mengutamakan kesehatan. Sasaran program adalah menarik calon konsumen kesehatan. Targetnya kami adalah memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat, dan mitra kami adalah YouTube. Next. Lalu ada konten harian dengan judul Informasi mengenai Kesehatan. Topik program kami yaitu kesehatan yang mempengaruhi programnya adalah pemasaran melalui Instagram, Story, dan Feed. Konten pemasaran kami adalah tentang informasi mengenai kesehatan. Tujuan program kami adalah banyak orang yang ingin menjadi lebih sehat. Sasaran program kami adalah konsumen yang ingin hidup sehat. Target kami memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat. Mitra kami adalah Instagram, dan anggaran kami sebesar Rp40.000. Prioritas kami lebih tinggi. Lalu ada 5.5 New Year promo. Topik program kami tentang kesehatan yaitu adanya pemasaran melalui website. Konten pemasaran kami tentang promosi diskon influencer. Tujuan program kami adalah untuk mendorong masyarakat membeli keperluan kesehatan. Sasaran program kami adalah masyarakat membeli produk yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Target kami adalah peningkatan penjualan. Mitra kami website, dan anggaran kami Rp10 juta. Prioritas kami sedang. Dan selanjutnya adalah mengenai influencer atau endorsement. Itu dengan topik programnya itu adalah kesehatan, dengan pengaruh programnya itu adalah pemasaran melalui Instagram dan YouTube. Dan untuk konten pemasarannya adalah melalui influencer yang terdiri dari 4 post, dan endorsement terdiri dari 15 post. Dan untuk tujuan programnya adalah menarik minat konsumen untuk menjadi sehat dan meningkatkan penjualan. Dan untuk sasaran programnya itu adalah calon pembeli atau konsumen. Dan penawarannya kita adalah menggunakan kode promo influencer dan ada potongan harga. Dan itu target kami adalah konsumen yang ingin berbelanja
kebutuhan kesehatan dan sales meningkat. Dan untuk mitra kami adalah terdiri dari influencer mikro, itu adalah endorsement, dan makro adalah influencer. Dan untuk anggarannya adalah untuk endorsement adalah senilai 5 juta rupiah, influencer 20 juta rupiah, dan untuk totalnya adalah 25 juta rupiah. Dan untuk prioritas kami adalah sedang. Dan yang selanjutnya adalah games. Dengan topik programnya yaitu adalah kesehatan dan pengaruh programnya adalah pemasaran melalui Instagram. Dan untuk konten pemasarannya itu adalah quotes, quiz, giveaway, birthday. Dan untuk tujuan programnya adalah menarik minat konsumen. Dan untuk sasaran programnya adalah konsumen. Dan penawarannya adalah hadiah berupa giveaway. Dan targetnya kita adalah membuat masyarakat aktif dalam berpartisipasi serta meningkatkan wawasan di saat kuis dan lainnya. Dan untuk anggarannya adalah senilai 1 juta rupiah. Dan prioritas kami adalah sedang. Selanjutnya itu ada KPI, yang dimana di KPI ini terdapat 10. Yang pertama itu persentase pertumbuhan penggunaan produk kesehatan dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini unit pengukurannya itu persentase, dan meningkat sebesar 25%. Yang kedua, skor kepuasan pelanggan, unit pengukurannya itu angka, itu meningkat juga menjadi 4,5. Yang ketiga, penambahan pengikutan dalam sosial media, Instagram, YouTube, dan juga website. Ini unit pengukurannya juga angka, targetnya juga meningkat, itu jadi 450 user. Ya, yang keempat juga jumlah like dalam setiap postingan itu juga unit pengukurannya juga menggunakan angka, dan juga targetnya itu 300 user. Yang kelima, jangkauan dan tayangan konten itu juga angka, dan targetnya itu 1.200.000 user. Selanjutnya itu juga ada persentase pertumbuhan penggunaan layanan secara keseluruhan, itu menggunakan persentase dan meningkat sebesar 35%. Mention, yang ketujuh ada mention, share, dan juga hashtag. Unit pengukurannya juga menggunakan angka dan targetnya itu 100 user. Yang kedelapan ada mention account dan juga tag. Itu unit pengukurannya juga menggunakan angka dan targetnya itu 50 user. Yang kesembilan juga ada ketertarikan terhadap konten yang disajikan, yang unit pengukurannya juga menggunakan angka dan juga meningkat menjadi 4,3. Dan rata-rata pendapatan perlayanan itu, unit pengukurannya itu menggunakan rupiah, dan targetnya itu sebesar 3 miliar. Next. Kemudian untuk media pemasaran pertama itu ada Instagram, di mana biasanya masyarakat itu punya waktu yang kosong di media sosial, terutama Instagram di malam hari. Nah, biasanya itu pukul jam 7 malam atau setengah 9 malam. Terus kami juga itu memungkinkan untuk memperbanyak post pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu. Untuk website itu masyarakat dapat mengenal lebih lanjut mengenai Bio Farma, baik itu sejarahnya, produk yang kami miliki dengan mengunjungi website www.biofarma.co.id. Kemudian ke YouTube, nah, masyarakat itu bisa melihat berbagai program yang dibuat oleh Bio Farma. Selain itu juga ada konten berkaitan dengan tips untuk hidup menjadi lebih sehat. Dan selanjutnya adalah rencana anggaran yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu terdiri dari endorsement, yaitu adalah setiap bulan ganti influencer, sebulan 14 influencer, mikro 30 hari. Dan untuk biayanya adalah 1 juta per kali 4 post dikali per minggu, itu adalah senilai 5 juta rupiah. Dan kedua adalah influencer, influencer kita adalah Dr. Tita. Itulah promosi lewat story Instagram, itu adalah senilai total 4 juta rupiah, dikali 1 kali posting story, dikali 4 minggu, itu adalah senilai 20 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah giveaway birthday party, itu adalah senilai total 1 juta rupiah per orang, dan dikali 3 orang pemenang. Sama dengan jadi totalnya 3 juta rupiah. Yang terakhir adalah 5,5 New Year promo, itu adalah senilai total 2 juta per orang, dikali 5 orang pemenang, bernilai total 10 juta rupiah, dengan total biaya tetap adalah 38 juta rupiah. Dan yang kedua adalah biaya variabel, itu terdiri dari YouTube Ads, itu dengan total 4 juta per 1 post per minggu, dikali 5 minggu sama dengan 20 juta. Dan yang kedua adalah Instagram Ads, adalah senilai total 3 juta per 4 post per minggu, dikali 5 minggu, jadi total 15 juta rupiah. Yang terakhir adalah Halodoc, itu senilai total 1 juta per 2 post per minggu, dikali 5 minggu sama dengan 8 juta rupiah, dengan total biaya variabel adalah 43 juta rupiah. Dengan total biaya keseluruhan antara biaya tetap sama variabel adalah 81 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada